Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Magelang. Kabupaten Magelang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mungkin. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang di sebelah utara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di sebelah timur, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Purworejo di sebelah selatan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di sebelah barat. Kabupaten Magelang kaya akan peninggalan sejarah, salah satunya adalah Candi Borobudur, sebuah mahakarya peninggalan dinasti Sailendra yang kini menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia berada di wilayah ini. Kabupaten Magelang merupakan suatu kabupaten dengan wilayah pegunungan atau dataran tinggi dari 5 gunung atau panca arga, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, dan Pegunungan Menoreh. Terdapat beberapa versi yang menjelaskan asal nama Magelang. Versi awalnya berasal dari kata mage yang berarti Savien atau orang budiman, dan lang yang berarti kependekan dari kata bahasa, sehingga artinya menjadi bahasa orang budiman atau kota para budiman. Versi terpopuler mengatakan bahwa Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Nama tersebut diberikan untuk mengenang Raja Jin Sonta yang dikepung di daerah ini oleh pasukan Mataram sebelum akhirnya mati di tangan Pangeran Purbaya. Sejarah Kabupaten Magelang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Kota Magelang. Pada tahun 1812, Wakil Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles mengangkat Raden Ngabehi Danukromo sebagai Bupati pertama Magelang dengan gelar Raden Adipati Arya Danuningrat I. Penunjukan ini terjadi sebagai konsekuensi perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah Kedu kepada pemerintah Inggris. Atas petunjuk dari gurunya, dia memilih daerah antara Desa Manti Asih dan Desa Gelangan sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1930, jabatan bupati diserahkan dari dinasti Danuningrat kepada pejabat baru yang bernama Ngabehi Danukusumo. Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan desentralisasi tahun 1905, Kota Magelang menjadi Gemeente bersama dengan Kota Semarang, Salatiga, dan Pekalongan. Jabatan wali kota baru diangkat pada tahun 1924. Meskipun demikian, kedudukan bupati masih tetap berada di Kota Magelang. Akibatnya, ada sejumlah pimpinan daerah di Kota Magelang, yaitu Bupati Magelang, Residen Kedu, Asisten Residen Magelang, dan Wali Kota Magelang. Seiring dengan waktu, kedudukan Kabupaten Magelang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 dengan ibu kota di Kota Magelang. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Kota Magelang berdiri sendiri dan diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, sehingga ada kebijaksanaan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke daerah lain.
Ada dua alternatif ibu kota sebagai pengganti kota Magelang, yaitu Kewedanan Grabag atau Kewedanan Muntilan. Tetapi kedua daerah ini ditolak. Pada tanggal 22 Maret 1984, Kecamatan Mertoyudan bagian selatan dan Kecamatan Mungkid bagian utara dipilih secara resmi sebagai ibu kota Kabupaten Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah dengan nama Kota Mungkid. Kota Mungkid sebagai ibu kota kabupaten ini berada sekitar 15 km di sebelah selatan kota Magelang. Dahulu, wilayah Kabupaten Magelang dilalui jalur kereta api yang menghubungkan Semarang Yogyakarta, bahkan merupakan salah satu jalur kereta api tertua yang berada di Indonesia. Stasiun yang dimiliki Kabupaten Magelang antara lain adalah Stasiun Muntilan, Stasiun Blabak, Stasiun Mertoyudan, dan Stasiun Secang. Namun, meletusnya Gunung Merapi sekitar tahun 1970-an membuat jalur kereta api tersebut rusak akibat terjangan lahar sehingga menyebabkan jalur dan stasiun tersebut kini tidak difungsikan lagi. Di Magelang juga ada beberapa tempat wisata yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang akan pergi liburan. Selain Candi Borobudur yang merupakan objek wisata andalan di Jawa Tengah, ada pula sejumlah candi diantaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Cangga, Candi Gunung Sari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan lainnya. Untuk objek wisata alam di Kabupaten Magelang memiliki beberapa objek wisata antara lain Kolam Renang Kali Bening Payaman, Curug Silawe, pemandian air panas Candi Umbul, dan air terjun Sekar Langit, serta ada juga Kali Progo dan Kali Elo yang sering digunakan untuk wisata arung jeram. Ada pula beberapa objek wisata religi yang ada di kabupaten ini, antara lain Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Makam Kiai Condro Geni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri. Sementara itu, untuk seni budaya dan kriya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata antara lain kesenian tradisional, kerajinan cenderamata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas. Oke guys, barusan adalah sedikit sejarah dan asal-usul Magelang yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia pantengin Suka Cerita dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye!